Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Memalingkan kepalanya dengan takjub, dia melihat bahwa prajurit berkepala 3, berkaki 6, 8 bersenjata sekali lagi keluar dari tanah, menghadap ketiganya, dan meraung ke atas. Melihat adegan ini, wajah Chu Xingyun jatuh sejenak, dan berkata dengan dingin, "Oke. Sekarang semua orang mendengarkan perintah, dan Thor segera melangkah maju untuk melawan 3 roh perang." Mendengar perintah Chu Xingyun, Guntur Dewa Tiandi mengencangkan palu di tangannya dan bergegas menuju 3 roh perang. Pada saat yang sama, Chu Xingyun melanjutkan, "Jangan khawatir, Anda tidak perlu menyerang dengan terburu-buru, pertama-tama menggesekkan sekitar, menemukan peluang, dan kemudian menembak langsung untuk bertarung untuk kerusakan langsung pada roh perang." Sambil mengerutkan kening, meskipun Kaisar Greedy penuh keraguan, dia mengangguk dalam diam dan melaju ke medan perang dengan kecepatan penuh. Chu Xingyun tidak bisa menahan napas panjang, menonton 3 roh perang dari jauh, tetapi tidak bergegas melewatinya. Pada saat berikutnya, Dewa-Dewa Guntur menghadapi 3 roh perang. Dihadapkan dengan serangan 3 roh perang, 8 lengan, dan 8 senjata, pembuat perang di tangan Thor God Emperor langsung berubah menjadi perisai besar. Dalam serangkaian suara dentang, 8 senjata dari 3 roh perang menyerbu perisai di tangan Thor God. Di bawah pukulan keras, meskipun Kaisar Dewa Guntur berdiri sangat stabil, tetapi tubuhnya tanpa sadar, meluncur sepanjang jalan kembali. Di bawah setiap pukulan kritis, tubuh Kaisar Dewa Guntur akan mundur 3 meter. Melihat dengan saksama, kaki Thor God Emperor, di tanah yang sangat keras, mengeluarkan 2 alur yang dalam. Menghadapi pukulan berat, Thunder God Emperor tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menangis. Raytheon Heavenly Emperor tahu betul bahwa jika bukan karena kostum jiwa ungu yang dia kenakan sekarang, dia tidak bisa menahan pukulan gila. 8 lengan, 8 senjata, menghantam seperti badai, memberinya perasaan mati lemas. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain mengalahkan. Jika Kaisar Wolf dan Chu Xingyun meninggalkannya sendirian di sini, maka tidak perlu diragukan lagi, meskipun dia bisa menolak untuk waktu yang lama, cepat atau lambat, dia akan diledakkan menjadi sampah. Kekuatan defensif pakaian Purple Man's Soul tidak perlu diragukan. Bahkan jika 3 roh perang diserang dengan intensitas dan kepadatan seperti itu, Kaisar Dewa Guntur hanya menolak. Namun, meskipun pertahanan pakaian jiwa kuat itu tidak terkalahkan, dan ada batasnya. Setelah kerusakan yang diderita mencapai tingkat tertentu, itu akan runtuh dan runtuh. Setelah perlindungan kostum jiwa hilang, tidak perlu diragukan lagi. Paling banyak 3 napas, jiwa perang dan pemikiran ilahi Thor God Emperor akan sepenuhnya dibombardir oleh 3 roh perang, dan jiwa akan tersebar di tempat. Melihat Dewa Kaisar yang gemuruh bergemuruh ke kiri dan ke kanan, pandangan yang tak tertahankan, Kaisar Serigala-Serigala tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas. Meskipun belum ada peluang yang sangat bagus untuk saat ini, tapi Kaisar Seraka tetap bermaksud untuk menembak. Melihat penampilan Kaisar Greedy yang cemas, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan terburu-buru, percayalah pada rekan setimmu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Greedy mengenakan belati di tangannya, mengusir gagasan tindakan segera. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengangguk dalam diam, dan kemudian memandang Dewa-Dewa Guntur. Jika di luar kuburan tandus, ada palu Thor, setidaknya itu bisa melumpuhkan lawan untuk sementara waktu. Namun, ini adalah pemakaman kuno yang tandus, dan kekuatan garis keturunan dan kekuatan hukum tidak dapat diberikan. Oleh karena itu, palu Thor tidak dapat dilepaskan sama sekali. Guntur Dewa Surga Kaisar ingin mempertahankan, ia hanya bisa mengandalkan jiwa perang dan jiwa untuk melawan keras, tidak ada cara lain. Melihat penampilan Kaisar Dewa Thor yang semakin sulit, Chu Xingyun berseru, "Jangan putus asa, apalagi rasa takut, semakin keras Anda, semakin Anda harus mengendalikan pikiran dan mencari solusi untuk masalah ini." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Bahkan jika Anda tidak perlu membangun sistem tempur lengkap, tetapi paling tidak Anda perlu membangun dan meningkatkan sistem pertahanan Anda. Sistem defensif." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Tiandi hanya bisa mengaum. Ya, dia tidak membayangkan pembentukan sistem ofensif dan defensif lengkap seperti keserakahan Kaisar Sun. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak punya begitu banyak waktu dan energi. Jika datang untuk menempa, maka Dewa Guntur Kaisar tidak akan menerima siapapun, bahkan jika Master Daftar Kaisar datang, Guntur Dewa Surga Kaisar juga pemenang. Tetapi ketika menyangkut pertempuran, dia tidak memiliki waktu yang lama untuk membangun dan menyempurnakan sistem pertempuran yang sempurna. Sebagai anggota klan Dewa Guntur, sebagian besar Kaisar Dewa Guntur digunakan untuk menempa. Di lain waktu, Anda juga harus mempraktikkan hukum dan menerangi jalan surga.
Oleh karena itu, bagi dewa-dewa guntur, waktu yang benar-benar digunakan untuk melatih keterampilan tempur benar-benar sangat kecil. Kecuali dewa-dewa guntur dapat menyerah menempa, jika tidak, dalam waktu yang terbatas, bagaimana mungkin untuk membangun dan menyempurnakan sistem pertempuran yang sempurna. Setelah berpikir selama ribuan tahun, Torgat akhirnya membuat keputusan. Energi utama dewa-dewa guntur masih ada di penempaan. Adapun keterampilan tempur, hanya seperangkat sistem pertahanan yang terbatas yang dapat dibangun dalam waktu yang terbatas. Selama pembelaannya cukup baik, bahkan kaisar-kaisar dapat melawan masa lalu. Preseden yang serupa tidak jarang terjadi. Adapun pertempuran, itu tidak seperti yang Dewa Guntur suka pada kenyataannya. Kelompok Dewa Guntur adalah ras yang mencintai perdamaian. Merasakan serangan seperti badai dari tiga roh perang, Thunder God Tiandi mengertakkan gigi. Meskipun dia ingin menemukan jalan, tetapi dalam menghadapi serangan yang begitu kuat dan intensif, pemikirannya tampak menguat, dan dalam hal apapun, dia tidak bisa memikirkan bagaimana menghadapi situasi ini. Melihat penampilan Kaisar Dewa-Dewa Thor yang semakin sulit, Chu Xingyun menghela nafas dan berkata dengan keras, "Kenapa kamu Guntur Dewa Klan hanya akan menempa perisai, tetapi bahkan tidak tahu metode paling dasar menggunakan perisai? Perisai yang ditempa. Bagaimana cara menggunakan perisai?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Dewa Guntur Surga Kaisar tertegun. Ya, meskipun perisai di tangannya dibentuk oleh prajurit jiwa, tetapi bentuk dan struktur semua disimpulkan oleh Dewa Guntur selama ratusan juta tahun. Mungkin di mata beku biasa, perisai ini memiliki bentuk yang aneh, tetapi pada kenyataannya, di atas seluruh perisai, desain kunci yang tak terhitung jumlahnya memiliki kegunaan yang unik. Kiang, akhirnya, dalam menghadapi serangan tiga roh perang yang ganas, Kaisar Dewa Guntur mengertakkan gigi di antara kedua tangannya, dan meletakkan perisai di tangannya ke tanah di bawah kakinya. Melihat itu, ada tiga gigi tajam di tepi bawah perisai raksasa. Di bawah kekuatan Torgat dan serangan tiga roh perang, tiga gigi telah menembus ke dalam bumi. Masuk. Ketika tiga gigi tajam itu jatuh ke bumi, dampak yang dirasakan oleh Kaisar Dewa Guntur tiba-tiba turun 80% dalam sekejap. Itu benar, ketika ujung bawah perisai jatuh ke bumi, sebagian besar serangan tiga roh perang diserap oleh bumi. Guntur God Emperor hanya menggunakannya sebagai dukungan untuk memegang perisai dari belakang perisai. Dengan cara ini, setiap serangan dari tiga roh perang dibagi oleh dewa-dewa Guntur dan bumi. Setelah napas pendek, otak Torgat Emperor akhirnya pulih. Melalui pengintaian pada perisai, Torgat Emperor dengan dingin mengamati serangan tiga roh perang. Saya harus mengakui bahwa 8 lengan dan 8 senjata dari tiga roh perang dibombardir secara bergantian. Kepadatan serangan itu terlalu besar. Di bawah pemboman seperti badai, tidak ada waktu untuk bernapas. Namun, tidak perlu untuk mengatakan bahwa ketiga roh perang ini tidak memiliki kekurangan. Jika Anda perhatikan dengan seksama, tiga tubuh roh perang berputar dengan kecepatan tinggi, tiga kepala api tubuh bagian atas meludah, dan 8 lengan dipotong berturut-turut, yang terlihat tak terbendung. Tapi melihat ke bawah, ke-6 paha tebal, meskipun sangat kuat, sangat sia-sia selama rotasi kecepatan tinggi. Seperti yang kita semua tahu, sangat sulit bagi seseorang untuk duduk di atas kuda, berjongkok di tanah dan berjongkok di tanah, bahkan jika dia menyapu kakinya dengan semua kekuatannya, sulit untuk menyapu. Tetapi jika tubuh seseorang berputar dengan kecepatan tinggi, asalkan didorong dengan lembut, itu akan kehilangan keseimbangannya. Jika Anda menghadap ke bawah, Anda dapat menggeseknya dan Anda dapat meletakkannya langsung. Sekarang, hal yang sama berlaku untuk ketiga roh perang ini, jangan lihat seberapa cepat tubuh bagian atasnya berubah, seperti gyro. Namun pada kenyataannya, tubuh bagian bawahnya sangat sia-sia. Dengan otak berlari kencang, senyum muncul di mata Torgat. Setelah menarik napas panjang, Kaisar Dewa Guntur mengubah pikirannya untuk memobilisasi jiwa perang, dan seluruh tubuh tiba-tiba menjadi ungu. Minumlah. Setelah mengumpulkan energi hingga puncaknya, Torgat Emperor meledak mengaum. Dalam deru-deru, Torgat Emperor mengendalikan perisai besar dengan kedua tangan, langsung berubah menjadi tenda ungu, menempel ke tanah, dan dengan cepat memotong ke arah tubuh bagian bawah dari tiga roh perang. Karena jaraknya terlalu dekat, energi Kaisar Dewa Guntur terlalu penuh, jadi di antara kilatan Zimang, Kaisar Dewa Guntur telah melintas jauh sebelum ketiga roh perang bereaksi. Melihat sekeliling, Kaisar Dewa Guntur memegang perisai miring dan terbang melintasi tubuh tiga roh perang. Tubuh bagian bawah ditabrak sekop terbang, dan setelah kehilangan keseimbangan, tubuh setinggi 3 km 1000 meter itu menurun dan runtuh saat berputar. Untuk menyesuaikan keseimbangan, 8 lengan dari tiga roh perang melambai secara tidak sadar, tetapi mereka tidak bisa disesuaikan sama sekali. Melihat tiga roh perang disekop oleh Torgat Emperor, dan jatuh karena malu, mata Kaisar Wolf langsung menyala. Pada saat berikutnya, Kaisar Serigala Serakah langsung berubah menjadi tenda perak dan muncul di depan tiga roh perang. Di antara memegang belati di tangan, tiga pedang berturut-turut memotong ketiga kepala roh perang. Di antara beberapa putaran tubuh, Kaisar Grey Wolf terjatuh ke tanah, tanpa sadar mengambil belati untuk memegang beberapa bunga, tetapi ekspresi di wajahnya kosong.
Anda tahu, ketiga roh perang ini tidak mudah dihadapi. Dengan 3 kepala dan 8 lengan menyerang pada saat yang sama, bahkan Kaisar Serigala Keserakahan, perlu untuk menahan jumlah serangan sebelum dia dapat memotong 8 lengan. Hanya setelah memotong semua lengan, 3 kepala dapat ditebang dan membunuh 3 roh perang sepenuhnya. Tapi barusan, Kaisar Dewa Guntur sangat malu pada awalnya, tetapi setelah dibangunkan oleh Chu Xingyun, itu dengan cepat stabil. Yang paling mengejutkan Kaisar Serigala-Serigala adalah bahwa Dewa-Dewa Guntur benar-benar menemukan kelemahan dari 3 roh perang, dan sekop terbang benar-benar menghancurkan keseimbangan 3 roh perang dan berhasil menerbangkan mereka. Dalam keadaan terpesona, keseimbangan akan benar-benar hilang. Ketika Anda kehilangan keseimbangan, Anda tidak bisa bertahan dan menghindar. Karena itu, dalam menghadapi serangan Kaisar Serigala Keserakahan, 3 roh perang hanya bisa menonton, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Di mata para beku biasa, ketiga roh perang ini terlalu bodoh, dan mereka tidak berbeda dari orang-orang biasa. Setelah kehilangan keseimbangan, mereka sangat malu. Tetapi pada kenyataannya, ketiga roh perang itu tidak seimbang, yaitu Torghast Emperor, sekop terbang, tetapi ia mengumpulkan kekuatan bumi dan kekuatan jiwa Torghast sendiri. Hanya di bawah kekuatan gabungan dari 2 kekuatan utama yang dapat roh perang 3 hingga 1000 km di sekop, benar-benar tidak seimbang. 3 roh perang pertama ingin mengembalikan keseimbangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengimbangi semua kekuatan yang diberikan oleh Dewa Guntur Dewa dalam tubuh, dan ini membutuhkan waktu. Meskipun untuk 3 roh perang, itu hanya membutuhkan sesaat, 1/10 dari waktu, Anda dapat membongkar semua kekuatan dan sepenuhnya mengembalikan keseimbangan. Tapi jangan lupa, untuk Kaisar Serigala-Serigala, dia bisa memotong 9 pisau berturut-turut, dalam 1/10 napas. Karena itu, meskipun ketiga roh perang kehilangan keseimbangan, mereka hanya perlu disesuaikan dalam sekejap. Di permukaan saja, 3 roh perang sebenarnya hanya sedikit berkedip. Tetapi bagi Kaisar Greedy Wolf, saat ini sudah cukup baginya untuk memotong 3 kepala dari 3 roh perang. Juga terkena terbang, semua beku akan kehilangan keseimbangan mereka sejenak, perbedaannya hanya waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan. Meskipun dengan peningkatan kekuatan, waktu untuk mengembalikan keseimbangan menjadi semakin pendek. Namun pada kenyataannya, saat kekuatan meningkat, kekuatan lawan juga meningkat, dan waktu yang dibutuhkan oleh lawan semakin pendek dan pendek. 3 roh perang dapat mengembalikan keseimbangan secara instan, tetapi pada saat yang sama, Emperor Great Wolf dapat memotong 9 pedang berturut-turut. Karena itu, bagi tuannya, perbandingannya adalah siapa yang membuat kesalahan terlebih dahulu. Setelah Anda membuat kesalahan, itu memalukan. Bahkan jika itu adalah kesalahan kecil, Anda sudah dapat memutuskan kemenangan atau bahkan kematian. Melihat Kaisar Dewa Guntur yang berwajah suram, untuk sesaat Kaisar Serigala-Serigala tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Chu Xingyun, ya, dia harus percaya rekan timnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan tangan ini saja, Torghast Emperor memenuhi syarat untuk memasuki pemakaman yang sepi ini. Terutama dengan Kaisar Serigala yang tamak, ia memiliki efisiensi yang mengerikan untuk membunuh 3 roh perang dalam hitungan detik. Cao Chu Xingyun yang mengagumi melihatnya, dan meskipun dia tahu itu masih dangkal, Kaisar Serakah-Serakah mungkin sudah mengerti apa itu Biksu Tim. Jika itu satu ke satu, sangat sulit bagi Torghast Emperor untuk mengalahkan lawannya. Tetapi begitu Anda membentuk tim dan bekerja sama dengan rekan tim Anda, itu sama sekali berbeda. Yaitu, ia dapat menyerap semua daya tembak target dan membuat petarung. Meskipun tidak memiliki terlalu banyak mematikan, bukankah itu rekan setim seperti Kaisar Wolf? Jika harus diklasifikasikan, maka tidak ada keraguan bahwa jenis biksu Kaisar Dewa Guntur milik Wali. Dan beku jenis Great Wolf Emperor ini jelas adalah biksu pembunuh, milik penuai. Jangan berpikir bahwa ketiga kepala dapat dipotong dengan mudah. Anda tahu, ketiga roh perang ini tingginya ribuan meter, hanya dengan satu kepala tingginya lebih dari 100 meter, meski lehernya lebih tipis, diameternya lebih dari 100 meter. Siapapun yang ingin memotong 3 leher dengan diameter 100 meter tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Belum lagi, hanya Dewa Petir Dewa, dia tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Meski satu ke satu, Kaisar Serakah memiliki kemampuan yang cukup untuk membunuh 3 roh perang, tetapi dibutuhkan setidaknya 1/4 jam untuk dapat membunuhnya. Dalam proses ini, energi, dan energi mental yang dikonsumsi sangat besar. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa dalam pertempuran, Kaisar Keserakahan pasti akan mengalami kerusakan, dan akan ada beberapa pertempuran, saya khawatir itu tidak akan berkelanjutan. Jika Anda bekerja sama dengan Thundergat Emperor, maka Great Wolf Emperor hanya perlu menembak pada saat kritis, tanpa mengonsumsi terlalu banyak kekuatan mental dan fisik, atau menerima kerusakan apapun. Dengan cara ini, Kaisar Serakah bisa bertarung hampir tak terbatas, dan keuntungannya juga berlipat ganda. Belum lagi bagaimana memikirkan Kaisar Serigala Serakah dan Dewa Guntur Dewa, di sisi lain. Chu Xingyun tersenyum dan mengangguk, menghormati Torghast Emperor dan Great Wolf Emperor. Oke, selanjutnya, ini milikmu.
Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kaisar Thor dan Kaisar Greedy tidak bisa tidak terlihat bingung. Mengapa? Mendengar arti Chu Xingyun, apakah dia akan pergi? Menghadapi mata kedua orang yang bertanya, Chu Xingyun berkata, jelas kalian berdua cukup untuk berurusan dengan tiga roh perang ini. Aku tinggal dan tidak ada gunanya sama sekali. Mendengar penjelasan Chu Xingyun, keduanya tiba-tiba menghilang. Memang, Kaisar Dewa Guntur bertanggung jawab untuk melawan secara positif dan menciptakan pejuang. Kaisar Greedy Wolf bertanggung jawab untuk menyerang barisan, dan begitu pejuang muncul, dia dapat mengambil tindakan untuk memanen. Kerja sama antara keduanya dapat dikatakan lancar, dan Chu Xingyun tinggal di sini tidak bisa membantu. Antara berpikir, Kaisar Serigala Serakah dan Dewa Guntur Kaisar tidak bisa membantu tetapi tertegun, melihat dengan serius ke arah Chu Xingyun. Meskipun muncul di permukaan, semua ini adalah kesimpulan setelah pengujian. Tapi sekarang sepertinya semuanya sudah dalam perhitungan Chu Xingyun. Sebenarnya, Emperor Greedy Wolf dan Thunder God Emperor benar-benar sangat melengkapi. Kekuatan destruktif dari Great Wolf Emperor sangat tinggi, dan Great Wolf dapat dipotong dalam 9 contoh, hasilnya benar-benar keras. Tetapi untuk mengejar kecepatan, Kaisar Serigala Keserakahan tidak dapat membuat tubuh terlalu tebal dan otot-otot terlalu berkembang, jika tidak kecepatan pasti akan terpengaruh. Karena tubuh tidak cukup kuat, otot tidak cukup berkembang, dan tubuh Kaisar Wolf tidak cukup kuat, dan pertahanan telah menjadi kekurangan terbesarnya. Meskipun sebagian besar serangan dalam pertempuran biasa, Kaisar Serigala Serakah bisa mengelak dengan kecepatan. Mengambil pertempuran hari ini sebagai contoh, bagaimana bisa ketiga roh perang dan 8 senjata dibombardir sekaligus. Oleh karena itu, meskipun papan pendek pertahanan dapat ditutupi dengan kecepatan, papan pendek adalah papan pendek setelah semua dan tidak akan pernah hilang. Dewa Petir Dewa justru sebaliknya. Ia kuat dan kuat, dengan ketinggian 9 meter dan lingkar pinggang 9 meter. Setelah bertahun-tahun menempa otot-otot di sekitarnya sangat kuat, seperti batu. Dalam hal kekuatan pertahanan saja, Guntur Dewa Kaisar pasti tingkat atas, terutama dalam kenyataan, dengan perisai geng Guntur unik Guntur Dewa Klan, kekuatan pertahanannya benar-benar luar biasa ke ekstrim. Namun, meskipun pertahanannya sangat tinggi, kekuatan penghancur Dewa-Dewa Guntur terlalu rendah dan terlalu rendah, begitu rendah sehingga ia hampir tidak bisa melukai ketiga roh perang. Jika dia adalah satu-satunya, bahkan jika dia bertarung selama 3 hari 3 malam, dia masih ingin membunuh 3 roh perang. Dan tujuan yang sama, untuk Kaisar Serigala Keserakahan, sesaat sudah cukup untuk membunuh. Satu menyerang tinggi dan membela rendah, dan lainnya menyerang rendah dan membela tinggi. Bersama-sama, mereka benar-benar saling melengkapi. Ini hanya di kuburan kuno tandus. Setelah kembali ke dunia nyata, palu Dewa Guntur dapat langsung melumpuhkan lawannya selama 3 napas, ditambah dengan kemampuan panen yang kuat dari Kaisar Serigala Kaisar. Kulit kepala untuk berpikir tentang kesemutan. Serigala Serakah Kaisar Zun tidak akan membiarkan lebih banyak berdasarkan hukum sesaat, outputnya pasti di atas 100 daftar Kaisar. Saling-saling melengkapi antara keduanya telah mencapai ekstrim, sampai-sampai Chu Xingyun tidak bisa dimasukkan sama sekali. Meskipun sedikit malu, baik Dewa Petir Guntur dan Kaisar Serakah Serigala tahu betul bahwa meninggalkan Chu Xingyun baik untuk semua orang. Oleh karena itu, meskipun sangat frustrasi, keduanya hanya bisa menonton Chu Xingyun pergi. Menghadapi Great Wolf Emperor dan Thor God Emperor, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan pedang kuno bintang 7 itu berputar di depan Chu Xingyun. Dalam lompatan ringan, tanduk ganda Chu Xingyun menginjak pedang kuno bintang 7. Setelah menganggukkan kepalanya pada Great Wolf Emperor dan Thor God Emperor, pedang kuno bintang 7 memancarkan cahaya terang. Dalam suara tajam memecahkan langit, Chu Xingyun menginjak pedang kuno bintang 7 dan menerobos udara, seketika berlari menjauh ke kejauhan, dan dalam sekejap mata, ia menghilang ke hadapan Dewa Guntur Tiandi dan Serigala Korup. Dalam bentuk terbang Yujian, pedang kuno bintang 7 bersinar dengan api, tubuh pedang itu memanjang hingga lebih dari 3 meter, seperti perahu datar, membawa Chu Xingyun meluncur di kehampaan. Dengan tingkat Kixing Ancient Sword saat ini, volumenya dapat disesuaikan secara otomatis. Jika Chu Xingyun adalah bentuk manusia normal, maka pedang kuno bintang 7 itu hanya sekitar 1 meter panjangnya. Begitu Chu Xingyun melemparkan hukum langit dan bumi dan menjadi raksasa dengan ketinggian 100 meter, menurut aturan ukuran yang sama, volume pedang kuno bintang 7 akan tumbuh lebih lama dan lebih besar dengan rasio yang sama. Di negara penerbangan YUJIAN, jika Anda menjaga rasio 1 meter, Anda bisa terbang, tetapi karena volumenya terlalu kecil, itu tidak akan terlalu stabil, sehingga tidak cocok. Oleh karena itu, di bawah penyesuaian Chu Xingyun, di bawah kondisi terbang Yujian, ukuran pedang kuno Kixing lebih dari 3 meter, dan kakinya berada di atasnya, yang sangat stabil. Di bawah penerbangan YUJIAN, kecepatan Chu Xingyun sangat cepat. Meskipun jauh lebih rendah daripada pesawat ulang-alik dimensi, itu pasti dapat dibandingkan dengan keluarga Gosok dan keluarga Elang Emas di antara klan iblis. Di antara penerbangan, segera, sebuah bukit besar muncul di depan.
Dari kejauhan, ketinggian bukit ini adalah 3.000 kaki, yang 3 kali lipat dari bukit tadi. Menurut klasifikasi yang diberikan oleh Kaisar Greedy Wolf, ini jelas merupakan pemakaman kelas 3. Ketika tingkat pemakaman meningkat, kekuatan roh perang yang terkondensasi di bukit-bukit juga telah sangat meningkat. Adapun seberapa banyak telah ditingkatkan, itu belum diuji secara pribadi dan Chu Xingyun tidak memiliki jawaban. Meskipun berbahaya, Chu Xingyun tidak punya pilihan sama sekali. Waktu terlalu berharga. Chu Xingyun tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Bahkan jika dia tahu bahayanya, dia hanya bisa bergerak maju. Momen selanjutnya, Chu Xingyun, mengendarai pedang kuno bintang 7, muncul di atas pemakaman Sunpin Hill. Berdiri tinggi dan melihat ke bawah, Chu Xingyun mengerutkan kening. Dari pandangan sekilas, kotoran seluruh bukit berwarna merah seperti darah, dan di kejauhan Anda bisa mencium aroma berdarah yang menyengat. Keluhan yang terlihat dengan mata telanjang terus meningkat dari lumpur di bukit dan menyatu dengan kekosongan. Meskipun dia belum menginjaknya, hanya mendekati bukit, hati Chu Xingyun tidak bisa membantu membangkitkan perasaan menyeramkan. Selama pengamatan, serangkaian tawa dalam tubuh merah gelap, sayap berusuk, seorang prajurit dengan ketinggian 100 meter, bangkit perlahan dari tanah di bawah bukit. Mencermati, roh perang ini memiliki tubuh merah gelap dengan wajah domba dan tanduk ganda sapi, tetapi memiliki tubuh manusia dan kuku kuda. Kulit merah gelap di seluruh tubuh ditutupi dengan pola hitam, sepasang sayap yang kuat dan kuat terbentang di belakang, mengetahui bahwa Anda dapat terbang sekilas. Namun, yang paling menarik perhatian Chu Xingyun adalah dua pedang berwarna merah darah di tangan roh perang. Di bawah tatapan Chu Xingyun, prajurit merah gelap melambai dengan ragu-ragu dengan kedua tangan, dan hanya sesaat, kedua pisau perang itu dipenggal ratusan kali dan membuat badai pedang. Di bawah teriakan pedang sengit, bahkan kekosongan itu terpotong dari goresan, yang berlangsung lama. Menghadapi prajurit merah gelap tiran itu, Chu Xingyun bahkan ragu-ragu, mengendarai pedang kuno bintang 7, dan berbalik. Suatu hari, dia akan kembali ke bukit ini, akan bertemu dengan roh perang merah gelap ini, tetapi sudah pasti tidak sekarang. Meskipun hanya pemakaman bukit kelas 3, Chu Xingyun tahu bahwa roh perang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Sekarang dia masih terlalu banyak jauh dari menjadi lawan. Setelah mencari sepanjang waktu, akhirnya, Chu Xingyun tiba di depan bukit yang panjang. Ribuan mil, itu tidak merujuk pada satu bukit, tetapi mengacu pada belasan mil dari bukit dalam 100 mil. Mengemudikan pedang kuno bintang 7, Chu Xingyun melihat ke bawah dari langit, 36 bukit, di sekitar tengah puncak di tengah langit, tampaknya tata letak melengkung. Tidak perlu bertanya, di bawah puncak setinggi langit ini, itu harus dimakamkan di zaman kuno, kekuatan tertentu, dan dimakamkan di bukit-bukit sekitarnya adalah hamba yang kuat ini. Apa yang paling memuaskan bagi Chu Xingyun adalah bahwa ke-36 bukit ini semuanya adalah makam bukit setinggi 1000 meter, dan arwah perang yang dipadatkan tentu tidak akan terlalu kuat. Mendarat dengan hati-hati di pinggiran bukit, Chu Xingyun dengan hati-hati berjalan di sepanjang lereng bukit berbukit menuju bukit. Baru saja menginjak bukit dan berjalan kurang dari 100 meter, seekor kera raksasa berkepala dua bangkit dari tanah di antara cahaya bergelombang di depannya. Dari pandangan sekilas, kera raksasa berkepala dua ini sangat kekar, dengan ketinggian 100 meter, dan otot-ototnya sangat kuat, seperti besi cor. Yang paling menarik perhatian Chu Xingyun adalah bukan kedua kepala kera berkepala dua, tetapi gada besar di tangannya. Gada ini sangat besar ukurannya. Paku-paku pada batang itu terlihat seperti pilar besi yang tajam dan padat. Setelah terkena gada seperti itu akan puluhan kali. Dengan kekuatan mengerikan dari kera raksasa berkepala dua, tubuh tirani, dan biksu biasa, saya takut bahwa saya bahkan tidak dapat menerima pukulan, dan saya akan terbunuh dalam satu pukulan. Tapi secara relatif, roh perang kera raksasa berkepala dua ini milik roh perang kekuatan jarak dekat, kecepatannya rata-rata, tetapi kekuatan ledakan sangat kuat. Yang paling penting adalah kera raksasa berkepala dua ini tidak terbang, juga tidak bergerak cepat, dan tidak ada serangan jarak jauh. Semangat perang seperti itu jelas yang paling cocok untuk Chu Xingyun. Chu Xingyun tidak takut pada kekuatan, tetapi kecepatan. Ambil semangat perang merah gelap sebagai contoh. Di bawah punggung dan sayapnya, kecepatannya harus sangat cepat. Chu Xingyun tidak memiliki modal untuk bertarung melawan. Meski secara paksa mempertaruhkan nyawanya, itu bisa dielakkan dan bahkan dipenggal. Namun, ini sama sekali tidak layak, dan itu tidak bijak, bahkan jika Anda bekerja keras untuk melakukannya, efisiensinya sangat rendah. Di antara pikiran, Chu Xingyun menginjak kakinya, tubuhnya terbang ke udara. Pada saat ini, tubuh Chu Xingyun sangat ringan. Setelah semua apa yang membentuk tubuh Chu Xingyun saat ini tidak lebih dari jiwa perang, kostum jiwa, tulang jiwa, dan jiwa dewa. Jiwa perang dan jiwa Allah tidak memiliki bobot. Pakaian jiwa dibentuk oleh kondensasi energi dan hukum jalan, dan tidak memiliki banyak bobot dalam dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang memiliki berat sebenarnya adalah tulang jiwa, tapi meskipun tulang jiwa memiliki berat itu benar-benar diabaikan untuk Chu Xingyun.
Oleh karena itu, setelah voli melompat, Chu Xingyun mendesak kekuatan mentalnya, melayang di udara, dan tidak merasakan kesulitan apapun. Ditangguhkan di udara, menghadap prajurit kera raksasa berkepala dua yang berjarak 100 meter, pikir Chu Xingyun, dan pedang kuno bintang 7 meraung keluar. Menghadapi pedang kuno bintang 7 yang terbang berhadap-hadapan, kera raksasa berkepala dua itu meraung ke atas di langit, dan kemudian mengerahkan kekuatan di lengannya, melambaikan gada, dan menyapa pedang kuno bintang 7. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, meskipun pedang kuno bintang 7 masih dipertahankan pada ukuran 3 meter, fleksibilitasnya mencapai 50 atau 60 meter, dan gada yang tebal dan berat dapat dibandingkan. Di antara pangkuan langit, Qixing Gujian langsung melewati gada besar dan memotong ke arah leher kera berkepala dua. Dengan suara renyah, di bawah pedang-pedang kuno bintang 7, kepala di sisi kanan kera raksasa berkepala dua itu segera terpotong. Saya harus mengatakan bahwa setelah ditempa dan dipoles oleh Torgat Emperor, pedang kuno bintang 7 ini tajam dan saya tidak tahu berapa kali. Di masa lalu, dalam menghadapi kera raksasa berkepala dua yang kejam seperti itu, akan menyenangkan untuk dapat memotong celah dengan satu pedang, dan sama sekali tidak mungkin untuk memenggal kepala dengan sukses. Tapi sekarang, pedang kuno bintang 7 itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Satu pedang lewat dan leher kera raksasa berkepala dua sama rapuhnya dengan selembar kertas putih, dan pedang itu jatuh. Sebuah kepala terputus, dan kera raksasa berkepala dua itu meraung di langit. Dengan raungan marah, kera berkepala dua itu menggoyang-goyangkan pundaknya, dan saat berikutnya, adegan aneh muncul. Di bawah tatapan tertegun Chu Xingyun, dengan guncangan kera raksasa berkepala dua, kepala baru, dengan rengekan, dibor keluar dari bahu dan kembali ke bentuk aslinya lagi. Melihat ke arah tanah, kepala yang dipotong oleh Chu Xingyun telah menghilang menjadi awan kabut berdarah, dan telah memasuki tubuh kera berkepala dua. Meskipun saya tahu pasti, sama sekali tidak ada makhluk lemah di pemakaman kuno yang tandus ini, tetapi sangat kuat dan aneh, tetapi masih di luar harapan Chu Xingyun. Namun, Chu Xingyun tidak khawatir, dan bahkan kurang takut. Untuk kera raksasa berkepala dua, Chu Xingyun dapat dikatakan tak terkalahkan. Perbedaannya hanya berapa lama energi, dan energi yang dibutuhkan untuk membunuhnya. Sesaat kemudian, setelah pedang kuno bintang 7 memotong kepala kera raksasa berkepala dua dengan satu pedang, di antara kantong-kantong langit, dari belakang kera raksasa berkepala dua, pedang itu memotong tajam. Menghadapi pemandangan ini, kera raksasa berkepala dua ini tampaknya memakan banyak kebijaksanaan, berbalik untuk pertama kalinya, dan meletakkan gada besar di depannya, menghalangi bagian depan sepasang kepala. Sangat disayangkan bahwa pertahanan seperti itu tidak berguna di depan Chu Xingyun. Dengan suara lembut, lengan kanan kera raksasa berkepala dua itu langsung dipotong oleh pedang kuno Qixing dan jatuh ke tanah. Sekali lagi menabrak keras, kera berkepala dua menjadi lebih dan lebih marah, dan matanya tiba-tiba memerah. Melihat dari dekat, lengan besar yang jatuh ke tanah, terbang ke awan kabut berdarah, dan masuk ke tubuh kera berkepala dua. Pada saat yang sama, patah tulang bahu kanan kera berkepala dua itu aneh, dan sekali lagi menumbuhkan lengan, yang tidak berbeda dari yang asli. Kera raksasa berkepala dua ini jelas memiliki kesadaran bertarung yang kuat, atau melawan naluri. Tiba-tiba mengangkat dua kepala dan menatap Chu Xingyun yang berjarak 100 meter. Pada saat berikutnya, kera raksasa berkepala dua itu menundukkan kepalanya dengan tajam, dan sebuah tangan besar berwarna merah darah menjerit di punggung. Di tulang belakang kera raksasa berkepala dua, di persimpangan bahu dan leher, lengan yang kokoh keluar dengan suara mendesing, dan bergegas menuju Chu Xingyun seperti kilat. Melihat itu, di ujung lengan kokoh itu adalah tangan besar, berdarah besar dengan diameter 10 meter. Dideru, lengan merah darah dan tangan besar tiba-tiba muncul di depan Chu Xingyun, dan dia mengguncangnya ke arah Chu Xingyun. Itu lambat untuk mengatakan, tetapi pada kenyataannya, itu hanya hal sesaat dari penampilan lengan merah dan tangan besar sampai Chu Xingyun ditangkap. Chu Xingyun tidak ingin menghindar atau bereaksi terlalu cepat, tetapi masalahnya sekarang adalah dia sekarang mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menangguhkan tubuhnya di udara. Di bawah dorongan kekuatan spiritual, Chu Xingyun hampir tidak tetap dalam keadaan ditangguhkan. Jika dia ingin menghindari secara fleksibel, dia tidak bisa. Terus terang, kekuatan mental Chu Xingyun masih terlalu lemah. Dan yang paling penting, sebagian besar kekuatan spiritual Chu Xingyun harus digunakan untuk mendesak pedang kuno Qixing, yang dapat digunakan untuk menggerakkan kekuatan spiritual tubuh. Jika Anda berubah ke dunia luar, dan Anda dapat menggunakan kekuatan hukum, dalam menghadapi tangkapan seperti itu, Chu Xingyun dapat dengan mudah menghindari selama dia mengambil momen kosong. Namun, ini adalah pemakaman kuno yang tandus, dan semua hukum tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, menghadapi tangan besar berdarah yang tersambar petir, meskipun Chu Xingyun bereaksi, ia tidak dapat bersembunyi. Dalam raungan, tubuh Chu Xingyun digenggam di telapak tangannya dengan diameter 10 meter. Pada saat ini, tubuh Chu Xingyun, tetapi pada awal dan 8, di telapak tangannya oleh tangan besar dengan diameter 10 meter, dan dia bahkan tidak bisa menunjukkan rambutnya.
Namun, meskipun situasinya agak memalukan, jangan lupa bahwa Chu Xingyun mengenakan jas emas, tetapi dengan tangan ini saja Chu Xingyun tidak bisa dibunuh oleh tangan saja, bahkan cederanya pun gratis. Chu Xingyun tidak akan menderita bahaya apapun sebelum menghancurkan kostum Golden Man Soul Soul. Dia dengan erat memegang Chu Xingyun, tangannya yang berdarah besar, memegang tinjunya dengan keras, mencoba mencekik Chu Xingyun di telapak tangannya. Dalam kegelapan, Chu Xingyun tidak bisa melihat apa-apa, tetapi permukaan pakaian jiwa, suara gesekan mencicit, sangat jelas. Chu Xingyun tahu bahwa pertahanan kostum jiwa emas Mans dapat dipercaya. Namun, jika Anda selalu memegang telapak tangan Anda dan telah berjuang untuk keluar, cepat atau lambat, energi di jiwa emas Man Soul juga akan dikonsumsi. Setelah energi dalam Golden Man Soul Suit habis, Soul Suit secara alami akan runtuh di tempat dan perlindungan Soul Suit akan hilang. Dengan napas panjang, Chu Xingyun berjuang dengan kekuatan. Namun, dari segi kekuatan, kera berkepala dua ini adalah leluhurnya. Aku berjuang keras tetapi dinding di sekitarnya, tangan yang berdarah, masih ada. Pada saat ini, dalam perasaan Chu Xingyun, dia seperti nyamuk yang dipegang di telapak tangannya. Tidak mungkin baginya untuk berjuang, tetapi kekuatannya, bahkan jika dia berjuang dengan semua kekuatannya, tidak berguna. Bahkan, Chu Xingyun meragukan perjuangannya, apakah kera berkepala dua merasakannya. Setelah induksi yang hati-hati, tangan besar yang berdarah itu bisa menutupi kekuatan spiritual. Di bawah induksi penuh Chu Xingyun, Kixing Ancient Sword tidak dapat dirasakan. Situasi putus asa absolut, mulai sekarang, Chu Xingyun tidak bisa memikirkan cara untuk keluar. Chu Xingyun tahu bahwa semakin banyak kali ini, semakin dia tidak bisa panik. Ngomong-ngomong, pada saat itu, kera raksasa berkepala dua tidak bisa menjepit kostum jiwa emas-emas, jadi, sebelum dicubit sampai mati, Chu Xingyun punya waktu lama untuk berpikir. Tenang, Chu Xingyun dengan cepat menganalisis. Saya harus mengatakan bahwa kera raksasa berkepala dua ini sangat membingungkan. Permukaannya tampak konyol dan hitam, dan tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh. Menurut analisis awal Chu Xingyun, selama jaraknya dipertahankan dengan hati-hati, ia dapat dengan mudah digantung oleh taktik layang-layang. Tapi tanpa diduga, vitalitas kera berkepala dua ini terlalu ulet. Kepala tidak takut dipotong, dan bahu tumbuh, dan kepala tumbuh lagi. Saya tidak takut lengannya akan dipotong, lengan yang baru telah tumbuh sebelum lengan yang terpotong itu jatuh. Yang paling mengerikan adalah cakar yang tiba-tiba berpisah 100 meter, tangan raksasa berdarah dan lengan berdarah segera muncul di depan Chu Xingyun, memegangnya di telapak tangannya. Dalam hal kecepatan saja, kecepatan lengan berwarna merah darah ini sebenarnya melebihi sebagian besar mantra dan senjata jarak jauh. Kecuali jika ia memiliki kekuatan kekosongan, sulit untuk melarikan diri dari cakar petir yang tiba-tiba hanya dengan respons fisik. Cakar ini tidak hanya cepat, tetapi juga tangan raksasa berdarah itu sangat besar, dan lengan yang berdarah itu bahkan bisa berputar di langit, dan fleksibilitasnya benar-benar putus asa. Bayangkan bahwa sekali ditangkap oleh tangan besar berdarah ini, diseret ke depan, dan kemudian dibulatkan gada besar, datang pada tongkat, apa yang akan terjadi? Gada itu ditutupi dengan paku, terutama untuk makhluk yang lebih besar, satu tongkat akan berarti bahwa senjata biasa telah menyerang ratusan kali berturut-turut. Gada adalah senjata berat, dikombinasikan dengan kengerian dan kekuatan kera berkepala dua, tongkat akan turun, dan kostum jiwa manusia merah biasa pasti akan dihujani dalam sekejap. Bahkan pakaian Purple Man's Soul tidak bisa menahan terlalu lama. Berpikir, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum pahit. Awalnya, ketika dia pertama kali melihat kera raksasa berkepala dua, Chu Xingyun diam-diam bersembunyi, berpikir bahwa dia telah menemukan kesemek yang lembut. Tapi sekarang tampaknya kera raksasa berkepala dua ini tidak lebih lemah dari roh perang merah gelap yang baru saja saya lihat. Sejauh menyangkut sistem tempur, kera raksasa berkepala dua ini sudah sempurna. Di antara pikirannya, Chu Xingyun merasa bahwa tangan besar di sekitar tubuhnya tampak mengendur. Saat berikutnya, tangan besar itu perlahan mengendur, dan banyak cahaya masuk ke celah-celah jari. Melihat sekeliling dengan ragu, apakah dia mengatakan, adakah yang datang untuk menyelamatkannya? Di antara pengamatan yang meragukan, saat berikutnya, Chu Xingyun tiba-tiba tersenyum pahit. Melalui celah-celah di jari-jari tangan besar berdarah itu, dia melihat keluar dan memasuki segalanya, membuat Chu Xingyun menangis tanpa air mata. Jelas tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Alasan mengapa kera berkepala dua itu menggerakkan jari-jarinya sebenarnya adalah untuk melemparkannya ke mulut dan mengunyah dengan giginya. Melihat itu, pada saat ini, kera raksasa berkepala dua telah membuka mulut besar dari wadah darah, mengungkapkan mulut penuh ratusan gigi tajam. Kera berkepala dua ini tidak hanya memiliki dua kepala, tetapi juga dua gigi di mulut. Satu di dalam dan satu di luar, dua lapisan gigi, sangat tajam, seperti kerucut runcing dengan kait. Melihat ratusan gigi yang bersinar dalam cahaya dingin, Chu Xingyun tahu bahwa begitu itu benar-benar dilemparkan, itu benar-benar mati. Ratusan gigi, masing-masing mengunyah, setara dengan ratusan serangan.
Mengunyah paling banyak beberapa kali, Anda dapat meledakkan kostum kejam emas Chu Xingyun dan benar-benar membunuhnya. Melihat bahwa tangan besar berwarna merah darah akan melemparkan tubuhnya ke dalam mulut, situasi Chu Xingyun akhirnya mencapai saat yang paling kritis. Namun, meskipun situasinya sangat berbahaya, pada saat yang sama, peluang Chu Xingyun juga muncul. Saat tangan besar kera raksasa berkepala dua itu berangsur-angsur rileks, Chu Xingyun sekali lagi merasakan pedang kuno bintang 7 dan bisa mengendalikannya. Di bawah ancaman kehidupan, Chu Xingyun mengeluarkan semua potensinya. Di bawah desakan Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 bangkit dari tanah, bersiul dan terbang menuju leher kera raksasa berkepala dua. Dalam dua suara renyah berturut-turut, Kixing Gujian pertama memotong kepala kera raksasa berkepala dua yang menghadap kepalanya, dan kemudian terus terbang, satu pedang memotong lengan berdarah dan memotongnya. Saat lengan berdarah terputus, tangan besar yang berdarah itu meledak menjadi kabut merah dan terbang menuju kera raksasa berkepala dua, dan tidak bisa lagi menahan tubuh Chu Xingyun. Setelah melarikan diri dari kematian, Chu Xingyun tidak berani mengabaikan, dan dengan semua usahanya, kekuatan mentalnya meledak dalam sekejap. Di bawah kendali paksa Chu Xingyun, setelah pedang kuno bintang 7 memotong kepala kanan kera raksasa berkepala dua dan lengan berwarna merah darah, sebuah voli berbalik dan menebas ke arah kera berkepala dua lagi. Dengan suara yang renyah, kepala kera raksasa berkepala dua belum tumbuh, dan kepala lainnya terpotong lagi. Meskipun demikian, kera raksasa berkepala dua ini memiliki vitalitas yang tak terbatas dan hampir abadi. Namun, setelah kedua kepala itu terputus, kesadaran kera berkepala dua telah musnah, kendali kesadaran hilang, dan pemulihan otomatis tidak lagi mungkin. Melihat sekeliling, tubuh besar kera raksasa berkepala dua itu berdiri di tempat tak bergerak. Setelah beberapa saat, angin sepoi-sepoi bertiup, dan tubuh kera berkepala dua bergetar, dan akhirnya runtuh. Dengan suara teredam, tubuh kera raksasa berkepala dua itu hanya jatuh menjadi setengah, dan tiba-tiba meledak ke langit kabut berdarah, perlahan-lahan menyusup ke tanah yang disebut. Di antara terengah-engah yang parah, Chu Xingyun terkejut. Itu benar-benar terlalu berbahaya sekarang. Jika bukan karena kera raksasa berkepala dua yang membuat keputusan yang salah, Chu Xingyun sebenarnya sudah mati. Jika bukan karena kera raksasa berkepala dua yang ingin membunuh Chu Xingyun, mencoba melemparkannya ke dalam mulutnya, maka Chu Xingyun diberi kesempatan untuk mengendalikan pedang kuno bintang 7. Selama Chu Xingyun meremas dengan kuat di telapak tangannya dan terus mencengkeram keras, maka cepat atau lambat, Chu Xingyun pasti akan mati. Baru saja, ditahan di telapak tangan besar itu, Chu Xingyun sebenarnya miskin. Namun, pedang kuno Kixing tidak bisa merasakannya, tapi Chu Xingyun sebenarnya tidak punya pilihan. Untungnya, Chu Xingyun juga putus asa, kera raksasa berkepala dua itu bodoh pada saat kritis, memberi Chu Xingyun kesempatan untuk melawan. Dalam napas yang keras, Chu Xingyun tidak berani tinggal lebih lama, dan mengendalikan pedang kuno bintang 7 untuk pertama kalinya, terbang menjauh dari kuburan berbukit. Kembali di area yang aman, Chu Xingyun sangat lega. Meninjau pertempuran tadi, Chu Xingyun harus mengakui bahwa dia meremehkan musuh. Selama ini, Chu Xingyun sangat lancar di medan perang Taiko, tidak peduli seberapa kuat dan menakutkan jiwa binatang, jiwa elit binatang, dan pemimpin jiwa binatang semua dalam jangkauan. Bahkan Kaisar Beast Soul dapat dengan mudah dijatuhkan oleh Chu Xingyun, dan ia mendapatkan jas Kaisar di tubuhnya. Sepanjang jalan, Chu Xingyun sudah terlalu halus jadi. Untuk medan perang Taiko, aku tidak bisa menahan penghinaan. Khususnya di medan perang menengah Taiko, bahkan jika itu bertemu dengan pemimpin dari makhluk jiwa hantu perak, Chu Xingyun dapat mengendalikan cambuk kehampaan dan dengan mudah membunuhnya dalam hitungan detik, yang benar-benar santai dan bahagia. Penghinaan semacam ini bagi musuh dibawa ke pemakaman kuno oleh Chu Xingyun, dan kemudian ia menderita kerugian. Jika kera raksasa berkepala dua memiliki cukup kebijaksanaan untuk tidak terburu-buru membunuhnya, Chu Xingyun mungkin ada di sini untuk mati. Meninggal di kuburan kuno tandus terlemah di tangan arwah perang pemakaman Yipin Hili. Bahkan, jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda harus tahu bahwa jika kera raksasa berkepala dua ini benar-benar sangat lemah, kepadatan bukit-bukit di dekatnya sudah ditempati oleh orang-orang. Perlu diketahui bahwa di setiap kuburan berbukit, hanya satu roh perang yang akan dikondensasi. Setelah menebas satu roh perang, akan membutuhkan waktu sebelum roh perang kedua dapat terkondensasi. Oleh karena itu, lingkungan yang mirip dengan di sini adalah tempat suci paling ideal untuk penanaman. Setelah memenggal semangat perang, Anda dapat pergi ke bukit berikutnya secara langsung. Ada 36 nekropolis berbukit, dan tidak perlu menunggu. Setelah satu putaran pembunuhan, roh-roh perang baru telah mengembun, dan langsung memulai putaran kedua. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada beku di sini sama sekali, dan, menilai dari jejak di bukit, tidak hanya tidak ada yang datang sekarang, tidak ada yang datang ke sini di masa lalu. Mengapa tidak datang di tempat yang begitu baik? Jelas, roh perang di sini benar-benar sangat menakutkan dan sangat kuat. Dengan begitu banyak petunjuk, Chu Xingyun bahkan tidak memperhatikan sama sekali, atau, dia tidak memperhatikannya. Apa alasannya? Sederhananya, itu masih musuh.
Dalam keinginan Chu Xingyun, dengan kekuatannya, dia juga roh perang terlemah di kuburan tandus, yang dengan mudah bisa dimenangkan. Seperti yang baru saja dia pikirkan, dia sudah tak terkalahkan. Tetapi kenyataan telah mengajar Chu Xingyun bahwa tidak ada tempat yang tak terkalahkan di pemakaman kuno yang sepi ini. Tidak hanya sekarang, bahkan jika kera raksasa berkepala dua dihadapkan lagi, begitu dia tertangkap di tangannya, masih tidak akan ada perubahan pada akhirnya. Setelah tertangkap, kecuali kera raksasa berkepala dua itu bodoh lagi, itu akan menjadi situasi yang fana. Namun, menurut Kaisar Gurong Wolf, roh-roh perang dari kuburan kuno yang tandus memiliki kemampuan belajar yang super. Jika mereka ingin mengatasi roh perang yang sama dengan langkah yang sama, itu hanya bisa menjadi mimpi. Trik yang sama, diulang 2 kali, tidak berpengaruh. Lama bernafas, Chu Xingyun tidak buru-buru berperang, duduk di tanah, Chu Xingyun mulai berpikir. Kera raksasa berkepala dua ini hampir abadi, satu-satunya cara untuk membunuhnya adalah dengan memotong kedua kepalanya secara bersamaan. Dan satu-satunya cara untuk memotong 2 kepala kera raksasa berkepala dua dalam waktu singkat, sebenarnya Chu Xingyun telah menemukannya. Itu benar, satu-satunya cara untuk membunuh kera raksasa berkepala dua adalah bundaran yang dimainkan Chu Xingyun sekarang. Pertama pedang, memotong 1 kepala kera raksasa berkepala dua, lalu pedang kuno bintang 7 berbalik, dan memotong kepala kedua kera berkepala dua, kecepatan putaran harus cepat, dan interval antara kedua potongan harus pendek. Kalau tidak begitu waktunya sedikit lebih lama, kepala kera raksasa berkepala dua telah dicincang kembali, dan dengan cara ini, kera raksasa berkepala dua tidak akan dibunuh lagi. Tentu saja, Chu Xingyun juga memikirkan apakah dia bisa langsung memotong 2 kepala kera raksasa berkepala dua pada saat yang sama dengan pedang. Tetapi pada kenyataannya, ini tidak mungkin. Kera raksasa berkepala dua ini tingginya 100 meter, kepala lebih dari 10 meter, dan diameter lehernya 10 meter. Dengan kekuatan Chu Xingyun saat ini, sudah batas untuk memotong 1 kepala dengan 1 pedang. Jika Anda ingin memotong 2 kepala dengan 1 pedang, kecuali kekuatan Chu Xingyun berlipat ganda, Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Pikir Chu Xingyun, dan Kixing Ancient Sword yang berbaring secara horizontal berlutut terbang dengan raungan. Di bawah desakan Chu Xingyun, pedang kuno bintang 7 langsung bersinar menjadi Aeon Sword melengkung yang panjangnya lebih dari 10 meter, dan berteriak. Begitu Aeon Sword melengkung dipotong, Chu Xingyun membalikkan arahnya dengan penuh semangat, dengan giat memobilisasi kekuatan spiritual, menggerakkan pedang bintang kuno bolak-balik, dan memotong lagi Aeon Sword Arc. Satu demi satu, kecepatannya sangat cepat, 2 pedang busur Ki satu demi satu, itu adalah bundaran baru Chu Xingyun. Mampu mencapai level ini sudah menjadi batas Chu Xingyun saat ini. Bagaimanapun juga kekuatan spiritual Chu Xingyun terbatas, dan kekuatan Shen Nian terbatas. Tidak mungkin untuk melakukan lebih banyak hal. Menggelengkan kepalanya dengan lelah, Chu Xingyun tahu bahwa meskipun metode ini memang bisa membunuh kera raksasa berkepala dua secara instan. Namun, perubahan yang terpaksa dalam lintasan pedang kuno 7 bintang, terutama 2 kali berturut-turut, mendesak gas pedang berbentuk busur, konsumsi energi mental terlalu besar. Setelah hanya melakukannya 2 kali, kekuatan spiritual Chu Xingyun telah memasuki kondisi lemah. Di antara pusing otak, Chu Xingyun tidak bisa membuka matanya, hanya ingin tidur nyenyak. Tidak ada keraguan bahwa bundaran dapat membunuh kera raksasa berkepala dua dalam hitungan detik. Namun, jika Anda benar-benar menggunakan bundaran untuk bertarung satu sama lain, maka Anda dapat membunuh hingga 3 atau 5 kera raksasa berkepala dua, dan Chu Xingyun dapat mengemasnya di rumah. Jika Anda tidak tidur dengan baik, Anda tidak dapat melanjutkan pertarungan. Anda harus tahu bahwa pada saat ini, tubuh pertempuran Chu Xing didesak dengan pikiran dan roh. Setelah kekuatan mental habis, maka secara alami tidak ada yang bisa dilakukan. Apakah itu pakaian jiwa atau jiwa perang, dibutuhkan energi mental untuk dimobilisasi. Setelah kekuatan spiritual habis, Chu Xingyun pada dasarnya dihapuskan. Setelah beberapa saat berpikir, Chu Xingyun segera menyangkal bundaran. Mungkin suatu hari di masa depan, setelah kekuatan mentalnya tumbuh, ia dapat menggunakan gyroskopik sebagai keterampilan bertarung konvensional. Tetapi untuk saat ini, ia tidak memiliki kualifikasi ini. Jika Anda dipaksa ke situasi putus asa, Anda harus mengandalkan penyelamatan pamungkas untuk menyelamatkan hidup Anda. Namun, dalam pertempuran biasa, slalom tidak fleksibel, atau bahkan tidak dapat digunakan. Jika tidak, kekuatan mental Chu Xingyun tidak cukup. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Sampai saat ini, Chu Xingyun tiba-tiba menemukan bahwa sejak saat ini, dia telah terlalu mementingkan hukum dan darah, dan sama sekali mengabaikan eksplorasi kendo. Sampai sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa kendo adalah akarnya. Pedang kuno bintang 7 ini adalah harta kesaksiannya. Untungnya, dia memasuki pemakaman kuno yang tandus dan menemui kera berkepala dua, jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang harus dihabiskan. Darah atau aturannya tidak penting, tetapi itu hanyalah fondasi. Atas dasar yang sama, semua pemilik asli memilikinya meskipun jenisnya mungkin berbeda, mereka semua memiliki kelas yang sama.
Sederhananya, meskipun Chu Xingyun memiliki tubuh perang Jiuyang, kekuatannya sangat besar. Ketika berhadapan dengan biksu biasa, prajurit Jiuyang benar-benar berlari kencang dan tak terkalahkan. Namun, begitu Tianyi melawan Tuhan di masa depan, dapatkah Chu Xingyun langsung mengalahkan Kaisar Tianyi dengan tubuh perang Jiuyang? Lelucon apa? Chu Xingyun memiliki tubuh Dharma Void, dan di Tianyi memiliki tubuh Dharma Reinkarnasi. Chu Xingyun memiliki darah hitam emas berkaki 3, dan di Tianyi memiliki darah Phoenix. Chu Xingyun memiliki pedang kuno bintang 7, dan Kaisar Tianyi memiliki pedang Phoenix. Chu Xingyun memiliki tidak banyak contoh. Secara sederhana, ada beberapa Chu Xingyun dan di Tianyi, walaupun mereka memiliki kekuatan yang berbeda, mereka sangat kuat jika digunakan dengan baik. Esensi dan darah Phoenix di Tianyi, selama ada jejak api, dapat dilahirkan kembali di Nirvana, dan tidak akan membunuh sama sekali. Bahkan jika semua api padam, tidak ada jejak yang tersisa, tetapi Kaisar Tianyi masih memiliki reinkarnasi. Tubuh Dharma Reinkarnasi dengan batu reinkarnasi sebagai intinya membuat di Tianyi tidak pernah mati, dan itu tidak akan lama sebelum dia muncul lagi, dan ia berada dalam kondisi puncak. Darah Phoenix tidak sebagus darah hitam emas berkaki 3, tetapi dengan reinkarnasi tubuh, Kaisar Tianyi hampir abadi. Siapa yang berani mengatakan bahwa ia lemah? 10 api utama dipimpin oleh nyala api matahari yang sebenarnya, tetapi nyala api lainnya mungkin tidak sekuat nyala api matahari yang sebenarnya, tetapi hukum-hukum dan kekuatan gaibnya yang menyertainya memiliki efek magis lainnya. Sebagai Beku Top, saya memiliki semua yang Anda miliki, dan Anda semua memiliki saya. Mereka memiliki fondasi yang sama, jadi perbandingan selanjutnya adalah bahwa Chu Xingyun selalu mengabaikan Kendo. Tentu saja, tidak semua orang di dunia ini berlatih Kendo. Di samping Kendo, ada pisau, senjata, dan kapak serangkaian Taoisme. Itu benar, inilah yang benar-benar bersaing di antara para pemain top. Namun, sampai sekarang, Chu Xingyun tiba-tiba menemukan bahwa kerajaannya masih dalam tahap awal Kaisar Zun di Kendo. Terutama di jalan pedang kerajaan, dia tidak pernah berlatih sama sekali, dan hanya ketika dia benar-benar ingin menggunakannya, dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk menggunakannya. Tentu saja, Chu Xingyun dapat menampilkan 13 Sword of Blast dalam bentuk pedang kerajaan. Tetapi pada kenyataannya, ini tidak mungkin. Royal Sword adalah kecepatan dan momentum terberat. Dalam hal ini, Sword of Blast ke-13 jelas merupakan pedang pamungkas. Tapi untuk Chu Xingyun, dia baru saja mulai belajar tentang ilmu pedang. Apa yang paling dia harus pelajari sebenarnya setara dengan ilmu pedang dasar. 13 Sword of Blast bukan lagi masalah fondasi atau fondasi, bahkan itu adalah pedang tertinggi dan tertinggi. Latihan Kendo harus dilakukan langkah demi langkah, dan harus dilakukan sedikit demi sedikit dari dasar-dasarnya. Cara mempromosikan bibit hanya akan menghasilkan cacat pada waktu yang lama, dan itu hanya akan menghancurkan orang, bukan orang. Pada saat itu, ketika Chu Xingyun berlatih Kendo, ia juga mulai berlatih dari ilmu pedang dasar, dan kemudian Kendo primer, Kendo tingkat lanjut, tingkat master, guru. Pedang 13 Blast milik pedang tingkat kaisar. Jika Anda tidak menjadi seorang kaisar, Anda tidak akan pernah ingin menguasainya sepenuhnya. Sekarang, Chu Xingyun telah memasuki dunia baru, dan ilmu pedang juga telah dipromosikan menjadi ilmu pedang kerajaan. Oleh karena itu, selanjutnya, dia harus benar-benar berlatih dari ilmu pedang paling dasar, daripada berlatih satu set Kendo ledakan penuh dari awal. Bahkan jika dia mau, dia tidak bisa melakukannya. Jika Anda membandingkan ilmu pedang dasar dengan pendakian, maka ilmu pedang primer berjalan, dan ilmu pedang menengah sedang berjalan. 13 Sword of Blast setara dengan terbang. Pertanyaannya sekarang adalah, sejauh menyangkut Yu Jiansu, Chu Xingyun tidak bisa memanjat dengan baik, tetapi biarkan dia terbang langsung, bagaimana mungkin? Blast 13 Sword, milik Kendo Angin, adalah Kendo Angin di antara 3000 cabang Kendo Angin. Di antara 3000 Kendo sistem angin, 13 pedang bergemuruh, peringkat pertama, adalah Kendo tercepat di dunia. Yang disebut Master of Master List adalah sepenuhnya menguasai hukum, seperti hukum sistem angin. Penguasaan ini tidak merujuk ke departemen mana, tetapi seluruh departemen. Ambil sistem angin sebagai contoh, tidak cukup untuk menguasai ledakan Kendo. Anda harus menguasai ke-3000 Kendo sistem angin agar memenuhi syarat. Itu tidak cukup untuk menguasainya, tetapi harus disempurnakan sampai ekstrim, sebelum dapat digunakan untuk meremajakan ular dan peringkat dalam daftar. Adalah perlu untuk menguasai 3000 hukum dan memadatkannya sampai ekstrim. Itu terlalu lama. Karena itu, butuh 9080 tahun untuk di Tianyi, yang merupakan yang tercepat untuk mencapai peringkat master. Bahkan jika Chu Xingyun mulai mempraktekkan hukum sekarang, itu akan memakan waktu 3000 tahun untuk menguasai satu peraturan setahun untuk sepenuhnya memahami semua 3000 cabang sistem angin. Tentu saja, pada kenyataannya, ini tidak mungkin. Bagaimana kekuatan hukum dapat begitu mudah dipahami dan dikuasai, terutama ketika dipadatkan, itu bahkan lebih sulit.
Saat ini, Chu Xingyun sangat jelas bahwa meskipun ledakan kendo bukan yang paling cocok untuknya, itu adalah yang paling dikenalnya, ia kenal, dan memiliki tingkat penguasaan tertinggi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.